A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi. Semoga saudara-saudaraku semuanya dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang penuh dengan barokah. Pada kesempatan hari ini kami akan membawa materi yaitu dengan tema Dajjal yang sebenarnya. Membahas tentang Dajjal, bahwasanya Dajjal itu akan muncul saat dunia ini mengalami berbagai macam persoalan-persoalan atau berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup, di mana pada saat nanti seolah-olah menawarkan sebuah kesenangan-kesenangan, keselamatan-keselamatan berupa surga. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, tetapi Dajjal ini sesungguhnya membawa sebuah misi atau visi, yaitu di mana visi dan misi itu adalah untuk membengkokkan iman kita, di mana iman kita yang sudah lurus itu akan dibengkokkan melupakan Tuhan yang Maha Kuasa. Membengkokkan iman kita ini dari Allah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dajjal bermata satu itu sebetulnya merupakan sebuah isyarah atau sanepan-sanepan, di mana Dajjal itu akan fanatik, identik tentang ajarannya dia. Dia akan mengatakan sesat terhadap ajarannya orang lain. Kalau kita ini tidak mengikuti seperti ajaran-ajaran yang disampaikannya, maka kita dianggap sesat. Dajjal bermata satu, artinya dia akan fanatik terhadap ajarannya, padahal ajarannya itu sesat dan menyesatkan. Sehingga di dahi, di atasnya mata ini ada tulisannya kafaro, artinya kafir atau ingkar dari ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terjadi sebelum hari kiamat itu datang. Jadi datangnya itu adalah Dajjal terlebih dahulu, di mana Dajjal itu membengkokkan iman kita yang asalnya iman kita itu
kepada Allah, tujuannya agar menujunya ke selain Allah. Itulah visi dan misi daripada Dajjal. Lalu pertanyaannya, siapakah Dajjal itu? Apakah Dajjal itu sudah turun? Kita akan bisa menjawab tatkala kita menggunakan kacamata secara hakikat. Artinya yang sebenarnya. Nanti kita bisa melihat di situ. Nanti akan kelihatan di situ. Dia akan membengkokkan iman kita yang al-haq ini menjadi bengkok. Dan nanti dampaknya apa? Kalau sudah iman kita bengkok, manusia ini kebanyakan atau manusia ini sebagian besar akan menjual tentang urusan akhirat kepada urusan duniawiah ini. Bahwasanya umat ini akan mementingkan persoalan-persoalan kesenangan dunia, dan hati ini akan kalah dengan persoalan-persoalan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau seseorang itu sudah berada di genggamannya Dajjal. Dia akan masuk dalam surganya Dajjal. Mungkin jika kita tidak mengikutinya, maka kita akan disiksanya oleh Dajjal. Karena diri kita ini sudah mengikuti, yaitu kemauannya Dajjal. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada. Tetapi jika ada gerakan di dalam diri kita ini untuk melakukan atau berontak terhadap Dajjal, pasti Dajjal itu akan menyiksa kita. Karena kita akan melakukan pemberontakan alias menentang Dajjal. Sehingga Dajjal pasti akan menyiksa kita. Barang siapa yang masuk nerakanya Dajjal, itu sejatinya dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa manusia yang hatinya mengikuti Dajjal, Dajjal digunakan sebagai imamnya, dia akan dijadikan musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang hati manusia ini sudah terang terhadap urusan dunia, atau hati ini terang terhadap urusan dunia, maka dia pasti akan gelap tentang urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sebaliknya, siapa manusia hatinya sudah terang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hatinya pasti gelap tentang urusan dunia. Jadi itulah yang dimaksud siapa yang mengikuti Dajjal, itulah yang dikatakan musuhnya Allah
Subhanahu wa ta'ala. Lalu di dalam syariat juga diceritakan tentang setelah Dajjal turun akan turun yang namanya Nabi Isa. Lalu apakah Nabi Isa ini sudah turun? Pengertiannya adalah Nabi Isa ini juga sebagai kinayah atau sebagai salipan secara hakikatnya. Nabi Isa ini memiliki sebuah visi dan misi, di mana visi dan misinya adalah menghancurkan Dajjal, menghancurkan salib-salib. Untuk lebih jelasnya, visinya apa? Yang pertama, meneruskan ajarannya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ajaran itu adalah mengajarkan hati yang selalu condong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun laku jasmania ini melakukan berbagai macam aktivitas apapun, melakukan kegiatan apapun, tetapi hatinya selalu condong pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah visi yang pertama, bahwa saja Nabi Isa turun setelah datangnya Dajjal. Adapun yang kedua, Nabi Isa akan membebaskan pajak-pajak, membebaskan hal-hal yang sekiranya menarik imbalan. Apa yang dimaksud pajak itu? Pajak itu imbalan, di mana mengajarkan ajaran Allah seolah-olah itu untuk akhirat, tetapi hatinya tujuannya adalah semata-mata hanya untuk uang atau bayaran alias imbalan. Itu nanti akan dihancurkan oleh Nabi Isa. Mungkin bisa dirasakan saat ini secara hakikatnya bahwa Nabi Isa sudah turun. Itu baru secara hakikat. Atau bisa dikatakan bahwasanya ibadah itu karena menginginkan sebuah imbalan-imbalan, seperti contoh kita beribadah karena dorongan imbalan ingin masuk surga, ada imbalan biar dilihat orang agar dimuliakan orang, agar dilihat supaya di mata manusia dikatakan alim dan soleh. Itulah yang akan diberantas, visi dan misi daripada Isa. Padahal saudara-saudaraku, segala amalan-amalan itu, segala perbuatan-perbuatan yang baik itu harus dilakukan secara ikhlas, tanpa ada tendensi apapun atau imbalan-imbalan. Karena pada dasarnya Allah itu tidak butuh sholat kita, tidak membutuhkan imbalan. Tapi kebanyakan manusia beribadah menginginkan imbalan. Seharusnya yang namanya ibadah itu ya karena lillahi ta'ala, tidak karena imbalan.
bahwasanya amalan-amalan itu laksana patung. Yang namanya patung pasti tidak bisa bergerak apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mendatangkan manfaat apa-apa. Namanya saja patung. Amalan-amalan kita ya seperti itu sesungguhnya. Untuk bisa tidak seperti patung harus seperti apa? Ya amalan itu harus dikasih yang namanya ruh. Ruhnya adalah kita harus ikhlas. Apa yang namanya ikhlas? Ikhlas itu bukan berarti kita memberi tidak tahu orang. Ikhlas itu bukan berarti kita bersedekah menaruh uang di dalam kotak amal tidak tahu orang, tidak seperti itu yang namanya ikhlas. Yang namanya ikhlas itu ya seperti halnya kalau kita contohkan ya seperti tukang parkir yang memarkirkan mobilnya orang itu. Mereka ikhlas mobilnya diambil orang, tukang parkir itu. Ya karena tidak merasa bahwa yang diambil itu mobilnya. Nah, itulah yang dikatakan ikhlas. Sama dengan beramal, kita melakukan kebaikan, beramal apapun, itu juga harus didasari dengan ikhlas seperti halnya tukang parkir itu. Di mana ikhlas itu adalah hati yang sudah tidak merasakan bahwa hambanya ini yang melakukan, sudah tidak merasakan bahwa hambanya ini yang bisa segala-galanya. Itu yang baru dikatakan ikhlas. Seperti halnya tukang parkir tadi. Itulah secara hakikatnya bahwa Nabi Isa sudah membebaskan pajak. Lalu yang ketiga, akan merobohkan salib-salib. Maksudnya adalah dengan ajaran dinul haq inilah manusia akan berbondong-bondong masuk dalam ajarannya Nabi Isa. Apa maksudnya ajaran Nabi Isa? Yaitu meneruskan ajarannya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu tidak ada yang membuka ajaran seperti ini. Tidak ada yang berani membuka ajaran dinul haq seperti ini. Tidak ada yang menyampaikan tentang kerohanian seperti ini. Ya karena dikhawatirkan dianggapnya sesat atau dianggapnya tidak diajarkan atau takut menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat pada umumnya. Tetapi kita lihat bersama, sekarang berbondong-bondong ajaran dinul haq ini di mana-mana. Bahkan di media sosial seperti halnya YouTube seperti ini, itu pun sudah merata semuanya. Sudah mulai dibuka semuanya. Sudah mulai berani. Ya karena mengingat inilah sudah mulai akhir zaman. Sudah tidak ada waktu lagi untuk kita bersenang-senang saja tentang urusan duniawi. Mau kapan lagi kalau tidak sekarang? Itulah hakikatnya bahwa Nabi Isa merobohkan salib-salib. Disinilah kita akan tahu bahwasanya di dalam dahinya Dajjal itu ada huruf 3, yaitu
Ya aslinya sebetulnya ya di dalam diri kita ini Dajjalnya. Yang mana sebelumnya kita ini ingkar terhadap Allah secara hakikatnya, sekarang kita menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ya mengikuti ajaran dinul haq ini, mengikuti ajaran kerohanian ini. Manakala diri kita sudah makrifat kepada Allah, maka hati kita ini menjadi damai, alias secara hakikatnya kita sudah berada di surga, walaupun badan ini masih di dalam dunia. Itu secara hakikatnya. Yang dulu tulisan kafaroh itu tidak kelihatan, karena berhubung sekarang sudah kelihatan, maka banyaklah manusia akan sadar dengan datangnya kebenaran ini. Dan sekarang pun sudah mulai banyak tersiar di mana-mana. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada. Tetapi jika saat ini kita masih belum tahu tulisan kafaroh itu, maka manusia ini akan tergelincir akan kesenangan duniawiah ini, sehingga tidak pernah menemukan yang namanya ketenangan jiwa. Karena jiwanya selalu terbelenggu tentang urusan duniawiah, sehingga tidak merasa tentram, tidak merasa tenang, selalu merasa serba kekurangan walaupun hartanya melimpah ruah. Itulah hakikatnya bahwa hati yang seperti itu sesungguhnya hati yang gelap atau sudah berada di neraka secara hakikatnya. Makanya untuk saudara-saudaraku semuanya, ya kita harus mulai membenahi rohani kita, mulai membenahi jiwa kita ini, agar kita bisa melihat tulisan kafaroh itu biar jelas, supaya hati kita menjadi terang benderang, jangan mengikuti Dajjal secara hakikatnya. Kesimpulannya adalah kita sendiri yang menyimpulkan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang salah. Kita akan tahu saat kita sudah mengetahui ajaran dinul haq, sudah mengetahui ajaran hakikat dan makrifat. Kita akan pasti tahu mana ajaran-ajaran yang salah dan ajaran-ajaran yang benar, itu sudah pasti tahu. Karena hati kita sudah tidak buta, alias kita sudah melihat tulisan kafaroh itu. Siapa masuk nerakanya Dajjal, sesungguhnya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang masuk surganya Dajjal, sesungguhnya mereka masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai saudara-saudaraku semuanya, janganlah kita mengikuti langkahnya Dajjal. Janganlah kita terlena dengan urusan-urusan duniawi ini sehingga gelap
sehingga kita tidak bisa melihat tulisan kafaroh yang ada di dahi kita masing-masing. Mari kita benahi rohani kita, mari kita betuli jiwa kita agar menjadi insan nur kamil, menjadi insan yang baik, menjadi insan yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Itulah saudara-saudaraku, materi yang singkat ini tentang Dajjal yang sebenarnya yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang sekiranya kurang berkenan atau mungkin dianggap salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika sekiranya baik, ya silakan panjenengan semuanya berikan kepada keluarganya, kepada saudara saudaranya, kasih tahu. Mumpung ini belum kiamat diturunkan, mumpung umur kita masih diberikan kesempatan hidup, mumpung kita belum dijemput oleh ajal. Untuk itu silakan bagikan video kami, bagian video saya, mudah-mudahan bermanfaat, syukur-syukur bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Usikum ala sibitawallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.